Tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini perkenalkan dulu, nama saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau kasih sharing-sharing dulu sebelum kasih informasi tentang sebuah kafling di Setu Bekasi. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang lagi cari rumah atau cari kafling di daerah Setu Bekasi, ada informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu ya sebelum kita lihat video tentang project atau tentang kafling di Setu Bekasi. Oke, hal yang pertama sebelum misal Bapak Ibu mungkin lagi cari rumah ya buat hunian atau misalkan lagi cari kafling untuk dibangun rumah misalnya. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu semua ketahui. Yang pertama adalah bahwa properti itu sifatnya ya akan selalu naik. Ya, setiap tahun pasti selalu naik, nggak mungkin turun ya. Kalau turun paling cuman orang-orang yang lagi jual butuh gitu ya, butuh uang. Nah, tapi properti itu akan pasti selalu naik, nggak akan turun properti. Kenapa? Karena ngikutin jumlah penduduk atau ngikutin pertumbuhan penduduk yang pastinya selalu naik gitu ya. Jadi kalau properti itu kalau nggak tetap nilai harganya, paling nggak dia naik gitu ya. Kalau paling minim-minimnya tetap, jadi nggak sampai turun gitu ya. Nah, kecuali ini butuh uang gitu. Nah, itu sifatnya properti. Dan dari kota ke daerah, dari kota itu akan mahal gitu ya, akan tinggi nilainya, harganya gitu ya. Kalau mau lebih rendah lagi di pinggir kota ya, kotanya misalnya kayak Jakarta udah mahal banget gitu ya. Nah, minggir lagi ke daerah kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan kalau misalkan daerah kota itu udah mahal lagi, minggir lagi ya ke daerah penyangga kota. Nanti minggir lagi ke penyangga kota lagi, minggir lagi seperti itu ya. Saya kasih contoh begini, Jakarta itu udah mahal Bapak Ibu, ya sudah miliaran, di atas 5 miliar gitu ya harga rumahnya. Nah, kalau bahkan udah 10 miliar, banyak kan 10 miliar ke atas itu kalau di daerah Jakarta. Nah, kalau pengen lebih murah itu daerah kota penyangga seperti contohnya kota Bekasi, itu masih banyak yang murah juga, maksudnya yang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cari 200 juta di daerah kota, itu jangan harap Bapak Ibu bakalan dapat nemu ya rumah kayak gitu. Paling ada rumah yang mungkin rumah udah rewot gitu ya, atau misalkan rumah kecil banget ya. Karena tanahnya juga udah tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan tanah di Jakarta itu sekitar, di Jakarta aja itu udah minimal banget, itu paling minim itu sekitar 10 juta per meter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cari rumah yang 30 meter minimal ya, berarti kali itu berapa? Minimal banget punya duit buat tanahnya doang itu sekitar 300 juta. Gitu ya. Itu kalau seminim-minimnya gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu budgetnya belum ada, minggir dulu ya. Turunin egonya, yang paling penting itu ya. Turunin ekspektasinya. Jadi sesuaikan dengan budget, ekspektasi dengan budget harus sesuai gitu ya. Nggak harus Bapak Ibu kalau memaksakan misal harus dekat tempat kerja gitu ya. Nggak ada Bapak Ibu daerah Jakarta, adanya kos-kosan itu atau kontrakan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ekspektasinya nggak diturunin sedikit ya, nggak diturunin, maka nggak akan punya rumah, akan kontrak terus gitu ya. Maka ekspektasinya harus diturunin dulu gitu ya, bahwa harus sesuai antara budget yang dipunya dengan ekspektasi gitu ya, harus realistis lah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, Jakarta itu mahal gitu ya. Kalau misalnya mau murah lagi itu daerah pinggir misalnya kayak Bekasi kotanya. Bekasi kota juga udah mahal. Kalau misalkan mencari yang lebih murah lagi, pinggiran misalnya kayak Setu Bekasi gitu ya, itu udah minggir. Setu Bekasi aja pasaran, mungkin Bapak Ibu 5 tahun yang lalu pernah dapat bahwa di Setu Bekasi itu harga 200 juta masih ada. Tapi sekarang pasarannya itu sudah 300-400 juta di Setu Bekasi gitu ya. Nah, bahkan Cilangsi pun ya, Cilangsi aja itu mungkin dulu saya waktu masarin di Cilangsi tahun 2017 itu masih ada yang 200 jutaan gitu ya, bahkan masih ada yang 190 jutaan. Tapi sekarang itu sudah jarang banget gitu ya Bapak Ibu cari di Cilengsi.
Dan sekarang malah minggir, ya minggir kemana? Daerah Jonggol. Nah ini daerah Jonggol ini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Papa mana ini daerah Jonggol itu masih sekarang itu baru ada tuh 190 jutaan, 130 sampai 190 jutaan. Itu daerah Jonggol, masih Jonggol kota ya, kayak apa namanya? Kayak sebelum Jonggol lebih ke ini, ke apa namanya? Apa sih itu namanya, Cibubur ke sono lagi, Cibubur nama mahal. Apa namanya, arah Jonggol ya, pokoknya daerah Jonggol situlah. Nah itu sudah udah harganya segitu pasaran. Kalau mau lebih murah lagi daerah Tanjung Sari gitu ya, itu udah jauh banget dari Jakarta gitu ya. Kalau untuk hunian ya, kecuali untuk investasi itu oke lah, nggak masalah. Tapi kalau untuk hunian itu jauh banget. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nunda ya, itu bakalan jauh lagi dari Jakarta gitu Bapak Ibu. Jadi kalau pengen punya rumah di dekat-dekat Jakarta, ekspektasinya diturunin kalau misalkan budgetnya belum sesuai gitu ya. Kalau misalkan apa namanya masih budgetnya minim juga, ada cara Bapak Ibu. Yang pertama caranya adalah Bapak Ibu nabung tanah gitu ya. Beli tanah kafling dulu ya, nabung aja, nabung buat aset. Nanti kalau ada duit baru Bapak Ibu bangun rumah gitu ya. Kalau misalkan belum sanggup juga budgetnya, maka Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu pakai bank. Kenapa? Yang pertama itu dosa riba ya Bapak Ibu ya, dosa riba. Dan bukan cuma di Muslim aja, di non Muslim pun ada. Di Kristen kalau Bapak Ibu lihat di Bible itu ada larangan riba gitu loh. Jadi di Islam pun dilarang keras gitu. Bahkan sampai pelaku riba itu ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Nah ini jangan pakai bank, itu yang pertama, dosa ribanya nggak nahan gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu apalagi kalau misalkan penghasilannya mohon maaf agak budgetnya agak kurang gitu, maka jangan sekali-sekali menyentuh perbankan untuk KPR ya. Kalau misalkan kayak transfer itu oke, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak KPR itu ada ribanya gitu loh. Kalau transfer nggak ada ribanya. Tapi kalau akad daripada KPR rumah gitu ya, pakai perbankan, itu ada ribanya Bapak Ibu ya. Itu ngeri banget. Dan kalau misalkan Bapak Ibu punya gaji misalnya cuma 3 juta gitu ya, cari cicil bank itu selalu begini kalau ngelihatnya, minimal banget cicilan dikali 3 itulah penghasilan minimal. Jadi kalau cari 1 jutaan, maka penghasilan minimal banget 4 juta, 3 juta 4 juta gitu. Kalau cari cicilan yang, kalau satu Bekasi itu cicilannya udah tinggi ya, cicilannya tinggi gitu. Oke lah kalau pakai bank mungkin akan di awal akan manis gitu ya, tapi nanti bunganya naik terus gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu, intinya saya sudah menjelaskan tentang riba gitu ya, tentang perbankan. Ngeri banget gitu kalau misalnya Bapak Ibu buat, karena beda ya kalau misalkan kita investasi itu kan dapat passive income gitu ya. Nah kalau ini Bapak Ibu buat dihuni gitu, kalau dihuni otomatis nggak ada income-nya cuma dari pekerjaan mungkin ya, atau dagang atau mungkin apa gitu ya, atau kerja gitu. Nah itu cuma dapat income dari situ. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memaksakan untuk pakai bank atau nyicil rumah, sebaiknya jangan gitu ya, karena utang itu dibawa mati Bapak Ibu ya. Jangan sampailah kita mati itu masih ada utang gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, kalau bisa beli cash, cash dari mana nih duitnya gitu kan. Lalu mana bisa kalau misalkan, nah mindsetnya diubah Bapak Ibu begini. Bapak Ibu cari KPR yang tenornya 10 sampai 20 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sekarang kalau misalkan Bapak Ibu nikah umur 30 tahun misalnya, nikah umur 30 tahun, berarti tenornya habis umur 45 tahun sampai 50 tahun. Itu Bapak Ibu udah punya cucu ya. Dan apa istilahnya ya, belum tentu kita masih hidup segitu gitu ya, masih punya utang gitu loh. Dan terus yang kedua adalah mendingan mana kalau Bapak Ibu nyicil rumah selama 20 tahun dengan Bapak Ibu nabung. Nanti saya kasih tahu tipsnya ya. Nabung 5 tahun udah bisa beli cash. Bahkan customer kita itu yang kurang dari 1 tahun udah bisa beli cash. Balik lagi dia nanya gitu ya, Kang, Mas saya mau beli rumah
gitu ya. Wih, baru tahun kemarin Bu. Iya saya beli cash nabung. Wih, Masya Allah gitu ya. Ini orang-orang yang menghindari riba gitu. Allah kasih gitu ya. Allah kasih gitu. Jadi caranya gimana tipsnya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu punya uang, kalau belum cukup untuk beli rumah, mendingan beli kafling, tanah ya. Tanah kafling. Kalau misalkan cuma punya uang 50 juta, bisa beli Bapak Ibu beli tanah kafling, misal daerah Jonggol banyak tuh yang 50 jutaan gitu ya. Nanti dijual lagi gitu. Jadi itu buat aset aja, buat aset. Jadi caranya gini, beli tanah murah, nanti akan naik gitu ya. Karena properti itu selalu naik, nggak mungkin turun ya, kecuali jual butuh gitu ya. Itu lain cerita. Tapi properti itu selalu naik. Nah, misal beli di daerah mana ya? Misalnya daerah Jonggol tuh banyak ya, daerah Tanjung Sari, Cariuk, Sonolangi itu banyak tuh yang 50 juta tanah. Beli gitu. Kalau misalkan itu nanti sambil nabung emas, tapi nanti kita akan jelasin ya. Nabung emas gitu ya. Jadi beli tanah dulu. Itu kalau misalkan cuma punya budget 50 juta. Nanti nabung emas. Kenapa nabung emas? Karena emas itu nilainya lebih stabil gitu ya. Bukan investasi ya. Emas itu sebenarnya bukan instrumen investasi. Karena investasi itu adalah yang menggandakan harta kita. Tapi kalau emas tidak menggandakan. Coba kita lihat. Zaman Nabi itu harga satu kambing itu setara dengan 4/4 gram emas. Coba sekarang Bapak Ibu beli emas 4/4 gram. Kira-kira dapat satu kambing nggak? Dapat ya. Dapat 50 kambing nggak mungkin gitu ya. Karena memang harganya tetap, nilainya tetap, itulah emas. Yang berubah adalah currency-nya atau nilai mata uang. Mungkin nanti kita di lain pembahasan ya. Oke, seperti itu. Jadi emas itu untuk menyelamatkan mata uang kita gitu ya. Kayak misalkan Bapak Ibu dulu tahun 2000 atau tahun 96 gitu ya. Mungkin 10.000 bisa dapat bakso banyak gitu ya. Bisa dapat macam-macam. Tapi sekarang 10.000 kayak kecil banget gitu ya. Nah, itu karena mata uangnya berubah. Dolar, rupiah itu mata uang, currency. Itu yang berubah, bukan emasnya. Maka saran saya, yang pertama, kalau Bapak Ibu punya duit, nabung tanah. Daerah sono dulu deh, daerah yang murah-murah gitu ya, untuk aset aja gitu ya. Belinya cash, jangan nyicil, cash ya, jangan nyicil tapi cash. Oke. Kalau belum punya duit juga untuk beli tanah, aset tanah itu, atau punya uang lebih, kalau punya uang lebih, Bapak Ibu bisa beli kafling di daerah perkotaan kayak di Setu Bekasi. Di Setu Bekasi ada nih, nanti ya saya kasih informasinya. Nah, itu bolehlah gitu ya, beli. Tapi kalau belum sanggup beli, punya uang 50 juta doang, bisa beli di daerah sana. Nah, kalau misal belum punya duit juga, nabung emas. Jadi kerja dapat gajian, nabung emas. Kerja dapat gajian, nabung emas gitu ya. Yang pertama itu dari lebih berkah. Yang kedua, kita nggak punya utang. Yang ketiga, kita bisa beli cash gitu ya. Karena banyak banget Bapak Ibu ya, customer kita yang kurang dari 5 tahun, bahkan 5 tahun aja itu udah bisa beli rumah cash. Dan bukan di daerah, jadi gini, bukan di daerah yang pelosok gitu, tapi beli di tengah kota, beli cash. Bayangin coba Bapak Ibu, dia beli cash ya, beli cash rumah. Pas kita tanya, jadi ada bahkan kurang dari 1 tahun itu tiba-tiba dia datang udah bisa beli rumah karena hasil nabung emas tadi gitu ya. Itu kurang dari 1 tahun. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Mendingan mana Bapak Ibu punya. Jadi mindsetnya diubah, jangan kalau nggak ngeredit bank nggak bisa punya rumah gitu. Tapi diubah mindsetnya bahwa daripada nabung bank daripada ngeredit rumah tenor 20 tahun, 15 tahun, mendingan kita nabung 5 tahun udah bisa punya rumah gitu ya. Nah, yang tadi kita balik lagi, kalau misalkan kalau misalnya nggak punya duit, nabung emas. Kalau punya duit buat beli tanah semampunya ya, semurah-murahnya. Kalau misalkan habis itu nanti dijual gitu, nanti dijual lagi gitu ya, atau dibangun rumah dulu nggak apa-apa, nanti rumahnya dijual lagi gitu, bangun di kota gitu ya. Atau kalau punya duit cukup beli tanah kafling di kota kalau duitnya cukup. Kalau lebih cukup, kalau ada duit cash baru beli rumah gitu. Jadi kita beli cash. Ini caranya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau misal belum ngerti, misalnya Bapak Ibu bisa konsultasi ya. Saya, kalau Bapak Ibu mau konsultasi, silakan konsultasi nomor di bawah ini ya, dengan saya Andika. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi gambarannya.
Jadi sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk beli emas, beli properti atau beli rumah, saran saya cash ya. Saran saya cash belinya. Pun kalau misal mau nyicil jangan pakai bank, mending cicil ke developer. Kenapa? Karena kalau cicil ke developer itu lebih aman, lebih safety, nggak ada resiko kena sita. Jadi sayang kalau misalkan Bapak Ibu ini udah cicilan misal tenor ke 19 tahun, terus tiba-tiba maaf ya, amit-amit gitu ya, di PHK gitu kan. Nah, itu nggak banget langsung disita, kan nggak punya milik gitu ya, angus gitu aja gitu Bapak Ibu. Nah itu dia ya. Jadi saran saya Bapak Ibu yang punya cash silahkan beli, tapi kalau belum punya cash silahkan mending pilih cicil developer. Tapi kalau cicil ke developer tetap punya utang, jadi kalau bisa jangan utang deh gitu ya. Kalau emang bisa nabung emas atau nabung tanah dan lain-lain gitu ya, silahkan, lebih baik gitu ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu yang punya duit cash, harga rumah di daerah Satu Bekasi itu sekitar 400 jutaan ya, 400 jutaan. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu tanya 5 tahun yang lalu mungkin iya ada 200 jutaan. Tapi kalau sekarang itu pasar udah 300-400 jutaan gitu ya, udah di atas. Dan kalau speknya bagus ya, maka harganya memang segitu pasarannya, 500 juta, 400 juta itu dari satu. Kenapa? Karena di Satu Bekasi itu ada pintu tol ya. Pintu tol Burangkeng ya. Walaupun memang pintu tolnya belum berfungsi atau pembangunannya agak tersendat gitu ya. Tapi dengan adanya itu kalau properti itu pasti naik gitu ya. Walaupun tersendat gitu. Baru rencana aja, belum ada, baru wacana aja itu pasti naik properti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen punya rumah di daerah Satu Bekasi harganya segitu. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana penampakan rumah di Satu Bekasi ini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat review begitu ini. Kalau mau konsultasi silakan Bapak Ibu hubungin nomor di bawah ini. Dengan saya Andika, saya terbuka untuk Bapak Ibu yang pengen konsultasi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau survei juga boleh, silahkan ya. Intinya kita coba membantu Bapak Ibu untuk bisa punya rumah gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, pokoknya Bapak Ibu kalau mau konsultasi silahkan konsultasi aja ke saya gitu ya, ke Andika. Oke, kita lihat dulu yuk review. Oh ya, satu lagi. Perumahan ini Kafling Mariam ya, Kafling Mariam. Ini ada ada lapangan kudanya. Jadi lapangan kudanya udah ada gitu ya. Ada lapangan sunahnya juga. Itu keren banget. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen punya rumah di sini, pengen punya rumah, karena gini, rumah itu kan harus ada istilahnya. Harus membawa tetangganya yang adem gitu ya, tetangganya yang Islami juga gitu ya. Nah itu yang paling penting gitu. Nah oleh karena itu bagi Bapak Ibu, nah terus ini lokasinya pinggir jalan MT Haryono. Jadi nanti dari tol Burangkeng itu sepanjang jalan MT Haryono Satu Bekasi itu bakalan berkembang pesat gitu ya. Nah Kafling Mariam Residen ini ada di pinggir jalan banget, jalan MT Haryono gitu ya. Jadi ekspektasi diturunin ya, sesuaiin budget gitu Bapak Ibu. Nah yuk kita lihat reviewnya. Kalau mau konsultasi silahkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu kalau mau konsultasi silahkan hubungi nomor di bawah ini. Kita tonton video review berikut ini yuk.